بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara seputar ujian. Bahwasanya hidup ini adalah ujian itu sendiri. Karenanya terkait dengan bentuk-bentuk ujian selama kita hidup di dunia ini, kita menemukan ada beberapa ujian. Pertama dan yang paling utama adalah ujian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya tabiat hidup ini yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh luar biasa dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, biyadihi, bahwasanya di tangannya ialah segala jenis kekuasaan dan dialah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang memiliki kualitas amal yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sebut ujian ibadah. Dan kita sudah bahas di seri sebelumnya bagaimana hakikat daripada ibadah ini. Lalu kemudian bentuk ujian kedua yaitu ujian tanggung jawab. Yang mana hidup kita ini adalah orientasinya senantiasa kepada negeri akhirat. Di sini ujian tanggung jawab adalah terkait dengan kewajiban kita, baik kepada Allah, baik kepada diri kita sendiri, baik kepada kewajiban-kewajiban kita terhadap orang tua, kepada anak, kepada tetangga, kepada semua hal yang ada di sekitar kita. Lalu di balik kewajiban-kewajiban tersebut ada namanya hak-hak. Sehingga kemampuan kita untuk melaksanakan kewajiban lalu kemudian memperoleh hak-hak dari balik setiap kewajiban yang kita lakukan, itu terkait dengan tanggung jawab kita kelak di akhirat nanti. Dan kita katakan ibadah dalam Islam yang merupakan ujian utama, di antara maknanya juga terkait dengan masalah tanggung jawab kita sendiri itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga, bentuk ujian bahwasanya hidup ini adalah ujian. Dan di sini kita memahami bahwa ada namanya taklif, yaitu tugas, beban yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan dan bebankan kita sebagai manusia dan jin. Di sini ada namanya minimal dua bentuk taklif. Ada taklif kauni, yaitu beban atau tugas yang sifatnya alam, terkait dengan sistem alam ini. Di sini apabila ia bagus, kita diuji untuk bisa mensyukurinya seperti kondisi normal umumnya. Lalu ada ujian alam yang sifatnya musibah. Sampai Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah akan menguji kalian dengan rasa takut, walju, bahkan kelaparan. Kita lihat Palestina hari ini mendapatkan ujian berat ini. Wa naqsim minal amwal, kurangnya likuiditas harta di masyarakat. Seperti kita lihat saudara kita di Palestina, makan pun susah, minum pun bahkan susah. Wassamarat, begitupun hasil buah-buahan. Wa basyyiris sabirin, lalu Allah menyatakan kasihlah kabar gembira bagi mereka yang mampu bersabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi jenis taklif kedua yang disebut taklif syar'i, yaitu beban dan tugas yang sifatnya syariat. Dan
Inilah yang kita sebut sebagai standar dalam rangka Allah mencintai kita dan dalam rangka kita menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun upaya kita mendapatkan ridha dari Allah dan menunjukkan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah taklif. Lalu kita tahu juga bahwa hidup ini adalah ujian kerja keras. Kenapa? Karena kita punya cita-cita. Bahkan cita-cita kita terkadang di luar nalar yang kita sebut hayalan. Dan kita berharap untuk mendapatkannya melalui kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendapatkan apa yang kita harapkan, kita berharap bisa bahagia. Lalu ada lagi kerja keras kita untuk bisa aman dari ancaman-ancaman eksternal luar diri kita, seperti penyihir, seperti gempa bumi, ya, seperti hal lain seluruh yang merupakan ujian dalam hidup ini. Yang kita lihat bahwasanya Allah katakan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, termasuk gelap ketika mulai datang. Wa min syarri naffatsat, termasuk dari bahaya tukang sihir yang senantiasa meniup bukhul-bukhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kedengkian orang-orang yang dengki. Kita berharap agar terhindar dari musibah eksternal seperti ini. Apalagi di sana ada bahaya internal yang luar biasa yang bisa membuat kita mengarah ke neraka kalau tauhid kita tidak begitu kuat untuk mampu menghindari was-was ini. Allah katakan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswas, dari bahaya waswas, al-khannas, yang tersenantiasa berbunyi di internal kita dalam kala iman kita lemah, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kerja keras dalam rangka ibadah seperti kita tadi sebutkan, bagaimana kita bisa ikhlas dan total terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita baca di firman Allah, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah sungguh yang maha unik, maha istimewa, maha esa. Allahus samad, di antara bentuk keistimewaan, keunikan dan keesaannya adalah bahwa Allah maha mandiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Lam yalid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, karena itu konsekuensi dari keunikan dan kemandiriannya. Walam yakul lam yalid walam yulad, juga tidak dilahirkan anak untuknya oleh seorang istri, bahwa Allah tidak butuh istri. Begitu sempurnanya Allah, ya, dan begitu selamatnya dari berbagai kelemahan, ya, termasuk butuh istri, butuh anak, dan kemudian butuh apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah katakan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai kesempurnaannya dan kesuciannya dari segala aib, karena dialah zat yang maha unik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bentuk ujian keempat adalah ujian keadilan dan ihsan, terutama kepada, ya, seluruh manusia. Bagaimana kita mampu adil ke mereka, bersikap ihsan, profesional kepada mereka dengan banyak memaafkan. Ya, juga kemudian bagaimana kita tidak menzalimi mereka. Ya. Lalu bentuk ujian kelima, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk mengeksplorasi alam ini agar kita menemukan prinsip-prinsip yang bekerja di baliknya dalam rangka menemukan sains sekaligus menemukan teknologi. Karena Islam adalah agama yang cerdas. Kita sebutkan sebelumnya bahwa Muslim itu ulul absar, ulul nuha, ya, ulul albab. Sehingga kecerdasannya bukan hanya terkait akhirat saja, tetapi kecerdasannya meliputi dunia. Dan di antara kecerdasan itu adalah bagaimana mampu memahami alam ini. Memahami alam ini ada dua fungsinya. Pertama, membuktikan kekuasaan Allah dalam rububiyahnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengendalikan seluruh alam ini dengan sistem yang Allah, ya,
namakan wasakhkhara lakumul laila wan nahar, Allah tundukkan siang dan malam dan menundukkan semuanya untuk kepentingan manusia. Nah, dari situ terbukti kekuasaan Allah, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian bisa membuktikan dan memahami bahwa sungguh Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Lalu fungsi kedua adalah menemukan sains dan teknologi memudahkan ujian hidup kita untuk ibadah, ujian tanggung jawab terkait akhirat, ujian selama hidup kita di dunia ini, ujian kita untuk bisa adil dan ihsan terhadap sesama manusia, termasuk kita bisa adil terhadap alam ini dengan memahami sains, memahami prinsip yang berkembang di dalamnya untuk menghasilkan teknologi. Karenanya banyak ayat Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk belajar, memperhatikan sekitar kita. Allah katakan qul inzuru madza fis samawati wal ard, coba kalian perhatikan langit dan bumi. Ya. Pergantian siang dan malam dan sebagainya itu yang sifatnya konstan, yang bisa ditemukan rumus-rumusnya begitu lebih mudah dibanding ilmu sosial yang mana terlalu banyak apa aspek yang ada di dalamnya. Ada aspek ekonomi, politik, ada aspek sosial, ada aspek agama, ada aspek macam-macam, sehingga variabelnya tidak sebegitu mudah kita tentukan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidak kalau mereka memperhatikan bagaimana al-ibil, ya, onta diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufiat, bagaimana langit ditinggikan oleh Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung-gunung bagaimana ia ditinggikan, wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah manusia memperhatikan bagaimana bumi ini dibikin datar sehingga enak ditempati untuk istirahat. Itu semua adalah bagian daripada ujian kita. Semoga sebagai muslim dengan terus belajar, ya, dan tidak mengenal istilah stagnan dalam hal belajar, sehingga seperti kata Allah, kunu rabbanina, jadilah kalian hamba Allah rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian senantiasa berkontribusi dalam hal mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan Islam. Wa bima kuntum tadrusun, di samping kalian terus belajar, ya, mengajar, yes, dan terus belajar mengupdate kemampuan, itu adalah bentuk daripada kita sebagai hamba-hamba Rabbani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya, berikan ridhonya, sehingga kita menjadi muslim yang seutuhnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.